Sebuah mumi balita yang ditemukan di ruang bawah tanah Austria abad ke-17 ini menarik perhatian para ilmuwan. Dia dikubur dalam peti mati kayu yang agak terlalu kecil dan tengkoraknya berubah bentuk. Tubuh anak kecil itu tampak gemuk, tetapi ternyata kondisinya kurang gizi. Kenapa bisa? Kondisinya itu diungkap oleh sekelompok ilmuwan Jerman yang melakukan otopsi virtual pada tubuh mumi balita itu. Mereka menjelaskan, temuan ini memberi wawasan langka tentang sejarah masyarakat aristokrat Austria pada masanya. Lewat pemindaian CT, otopsi virtual pada mumi yang terbentuk secara alami ini tetap terjaga di kondisi ruang bawah tanah. Jaringan lunaknya terpelihara dengan baik dan dapat diketahui bahwa anak itu adalah laki-laki. Kemungkinan balita tersebut hidup di antara tahun 1550 atau 1635. Berdasarkan penanggalan radiokarbon. Penelitian itu dipublikasikan pada 26 Oktober 2022 di jurnal Frontiers in Medicine berjudul Adipositas and Metabolic Bone Disorder in a 16th Century Upper Austrian Infant Crib Mummy, an Interdisciplinary Paleopathological Insight into Historical Aristocratic Life. Tulang rusuknya cacat dan menunjukkan tanda-tanda pembengkakan pada tulang dada. Kondisi ini muncul dalam pola tonjolan tulang yang menonjol di titik-titik di mana tulang rusuk bergabung dengan tulang rawan, dan akibat dari penyakit yang berhubungan dengan kekurangan vitamin tertentu. Misalnya, seperti rakitis yang kekurangan vitamin D atau penyakit kudis karena kekurangan vitamin C. Andreas Nerlich, penulis utama makalah dari Institute of Pathology Academy Klinik Munich, Bogenhausen, Munich, Jerman, menjelaskan kombinasi obesitas dan kekurangan vitamin yang parah hanya dapat dijelaskan dengan status atau makanan gizi yang umumnya dalam tanda kutip baik, bersama dengan hampir tidak adanya paparan sinar matahari. Dugaan kuat kematian anak itu akibat pneumonia. Hal itu dibuktikan adanya peradangan di paru-parunya. Seperti yang diketahui, rakitis sangat rentan bagi anak-anak untuk terkena pneumonia. Ini menunjukkan bahwa anak itu tidak hanya kekurangan gizi, tapi mungkin juga wafat sebelum waktunya. Nerlich menjelaskan lingkungan tempat makam ini menunjukkan bahwa anak ini berasal dari masyarakat Austria dari kelas bangsawan. Oleh karena itu, penelitian ini harus mempertimbangkan kembali kondisi kehidupan para bayi di kelas bangsawan tinggi dari populasi sebelumnya. Sedikit sekali diketahui para ilmuwan terkait masa anak-anak aristokrat di akhir periode Renaissance, sehingga mumi ini memberi wawasan kehidupan Eropa yang sedang bangkit. Agar memahami lebih lanjut tentang periode ini, para peneliti menelusuri kembali catatan sejarah ruang bawah tanah dan keluarga mana yang memilikinya. Anehnya, anak itu dimakamkan di peti mati kayu sederhana, tanpa tanda, meski ia menggunakan mantel sutra yang mahal. Peti mati yang tidak bernama ini terlalu kecil bagi tubuh anak itu, sehingga tengkoraknya jadi cacat. Mumi ini juga merupakan satu-satunya bayi yang terkubur di antara peti-peti mati logam dewasa yang ditemui di ruang bawah tanah itu. Catatan sejarah renovasi di ruang bawah tanah juga mengonfirmasi asal tahun radiokarbon peneliti pada mumi. Kemungkinan besar, anak itu dikubur sekitar tahun 1600. Ruang bawah tanah ini adalah milik Pangeran Starhemberg. Ruangan ini secara tradisional disimpan secara eksklusif untuk penguburan para ahli waris gelar mereka dan istri-istri mereka. Para peneliti menduga mumi balita ini kemungkinan adalah Richard Willem, anak sulung sekaligus anak satu-satunya dari Pangeran Starhemberg. Richard Willem diperkirakan hidup antara tahun 1625 hingga 1626.